keputusan yang sangat oportunis. Hanya ingin pencitraan sesaat, gitu. Tidak memperdulikan dampaknya atau implikasinya. Dan sekali lagi, jaminan dari seorang Anies Baswedan tidak bisa mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Apalagi kalau dia sudah lengser, tidak menjabat apa-apa lagi, apa pertanggungjawaban dari Anies Baswedan? Kalau ada kesulitan-kesulitan administrasi di bank, di bursa efek mungkin, kemudian di BPN, di kependudukan, paspor, sekolah, tempat usaha, apa pertanggungjawabannya Anies? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam rangka ulang tahun Jakarta, kemarin tanggal 21 Juni 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah 22 nama jalan di ibu kota negara. Anies mengubah nama-nama jalan yang sudah ada, kemudian mengganti dengan tokoh-tokoh Betawi. Jujur, saya mengagumi ide ini. Saya setuju karena bagi saya tokoh-tokoh Betawi seperti Hamid Arif, kemudian MH Tamrin, Empok Nori, kemudian beberapa pahlawan Betawi yang lain termasuk Pitung, itu memang tokoh yang seharusnya diabadikan agar warga Jakarta dan warga Indonesia, bukan hanya Jakarta, tahu sejarah dan tahu menghargai tokoh-tokoh budaya maupun tokoh-tokoh pergerakan sosial yang lahir dari suku Betawi. Saya menyetujui pengangkatan tokoh-tokoh Betawi ini. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan, bahwa saya dalam rangka mengangkat tokoh-tokoh Betawi tersebut, saya setuju. Namun saya agak heran ini dengan Anies Baswedan. Keputusannya di akhir tahun ini tanpa konsultasi dengan masyarakat ini seperti kebijakan yang oportunis gitu loh, mencari nama pencitraan semata. Karena apa? Karena jabatan Anies ini kan kurang dari 3 bulan 4 bulan lagi, dia harus lengser gitu. Nah, yang kedua yang paling penting sekali adalah implikasi dari perubahan nama ini luar biasa. Jadi saya tidak mengecilkan arti tokoh-tokoh itu, masalah nama itu suatu hal. Saya setuju dengan tokoh-tokoh Betawi, tapi perubahan nama jalan itu implikasinya sangat luar biasa besar dan luar biasa serius. Nah, dokumen-dokumen kependudukan, kemudian alamat, data diri bank, paspor, KTP dan sebagainya itu akan berdampak luar biasa. Ini saya tidak tahu apa yang dilakukan Anies ini, mengerti nggak sih implikasinya sejauh itu. Nah, belum lagi kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta yang harus merubah kartu nama, merubah kop surat, alamat di website, kemudian di Google Map juga harus dirubah. Implikasinya sangat luas. Di samping masalah administrasi kependudukan, data bank, paspor, data tanah, alamat, macam-macam luar biasa. BPKB, STNK, luar biasa, banyak sekali. Nah, kemarin saya membaca jaminan dari Anies Baswedan bahwa itu sudah dipermudah, sudah dikoordinasikan dengan kepolisian dan Dukcapil katanya. Saya bingung. Anies ini kan belum tentu menjadi gubernur lagi gitu. Jaminan seorang Anies Baswedan kekuatannya seperti apa? 4 bulan lagi dia sudah lengser. Nanti kalau ada apa-apa, apa yang rakyat pegang sebagai jaminan? Oh, jaminan gubernur terdahulu.
Ini jaminan tertulis atau hanya lip service? Juga saya mengkritisi juga dari Dukcapil gitu. Ini jujur, narasi yang dibangun oleh petugas Dukcapil ini kan narasi yang normatif, nanti gampang secara bertahap akan diganti. Ini kan merepotkan luar biasa itu. Nanti kalau orang mau sekolah, kemudian sudah tercatat di luar negeri misalkan, atau di perguruan tinggi, atau dimanapun, kok ternyata berbeda, paspor berbeda dengan KTP atau apa, atau KK berbeda. Ini implikasinya sangat serius dan luar biasa bagi penduduk. Gitu. Dipikirkan nggak sejauh itu? Gitu. Kenapa harus merubah nama dengan secara tiba-tiba tanpa konsultasi? Kenapa nggak 1-2 nama yang di pinggiran dulu? Seperti contoh jalan Warung Buncit itu jalan yang luar biasa ramai, jalan termasuk pusat, termasuk jalan utama di Jakarta Selatan, itu kalau nggak salah dirubah menjadi Jalan Hajah Tuti Alawiyah. Nah, masalah ketokohan Tuti Alawiyah sebagai orang Betawi, oh saya setuju, saya menghargai, saya memberikan apresiasi. Yang saya permasalahkan perubahan nama jalannya ini. Implikasinya dengan ada kantor pemerintah di situ, puskesmas, ada bengkel, rumah-rumah penduduk di situ. Saya agak bingung ya, nama-nama yang ada seperti Bambu Apus dan sebagainya, Warung Buncit, Senen Raya, dan 22 nama jalan yang lain. Berdampak enggak bagi orang Betawi? Kecil. Karena sepengetahuan saya, sahabat-sahabat saya dari etnis Betawi itu masuk di jalan-jalan yang lebih masuk ke dalam gitu. Jadi tidak di pinggir jalan raya. Di jalan raya biasanya kan kantor atau toko atau apa gitu. Atau mungkin rumah-rumah yang lebih besar dan sebagainya. Ini berdampaknya ke sana. Saya hanya berpikir bahwa Anies ini semata-mata hanya ingin mengambil hati orang Betawi. Saya pikir hanya itu. Mohon maaf, akhirnya saya mencurigai. Intensnya tidak tulus mengangkat tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh legenda Betawi. Saya ingat pada zaman dulu di Kemayoran dirubah menjadi Jalan Benyamin Suaib. Oh, saya setuju, sangat setuju. Ketokohan Benyamin luar biasa. Tapi waktu itu pemerintah daerah sudah memperhitungkan tidak ada nama, tidak ada bangunan yang ada di situ, sehingga dampaknya atau implikasinya tidak seluas sekarang. Yang dirubah oleh Anies itu adalah jalan-jalan utama dengan tingkat hunian yang tinggi, mulai perkantoran, usaha, mungkin ada rumah pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya mengusulkan sebetulnya, kenapa sih tidak dibuat semacam transisi gitu loh. Katakanlah Jalan Warung Buncit di dalam tanda kurung Jalan Haji atau Hajah Tuti Alawiyah. Nah, tetap Warung Buncitnya dipakai. Jadi tidak ada kesulitan bagi warga negara untuk merubah itu. Kemudian bertahap mungkin selama 5 tahun ke depan baru ada perubahan bertahap sehingga masyarakat atau mungkin pebisnis atau mungkin yang buka usaha di jalan-jalan yang terdampak itu bisa mempersiapkan diri gitu. Kalau ini kan tidak. Ini menurut saya keputusan yang sangat oportunis. Hanya ingin pencitraan sesaat gitu. Tidak memperdulikan dampaknya atau implikasinya. Dan sekali lagi jaminan dari seorang Anies Baswedan tidak bisa mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Apalagi kalau dia sudah lengser, tidak menjabat apa-apa lagi. Apa pertanggungjawaban dari Anies Baswedan? Kalau ada kesulitan-kesulitan administrasi di bank, di bursa efek mungkin, kemudian di BPN, di kependudukan, paspor, sekolah, tempat usaha, apa pertanggungjawabannya Anies? Yang jelas saya bayangkan seperti biasa dia akan ngeles lagi. Ngeles ini adalah salah satu keahlian dari seorang Anies Baswedan. Jadi keputusan yang menurut saya sangat ceroboh gitu ya, dan
tidak membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jakarta, karena Jakarta sekarang ini dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa memang seharusnya tokoh-tokoh Betawi diangkat ke permukaan, tapi masyarakat Jakarta sudah multi etnis ini sebetulnya. Jadi berpikirkah Anies tentang hal ini? Dan satu lagi catatan, Jakarta itu adalah daerah khusus ibu kota. Pertanyaan saya serius, pada saat dia mau mengubah nama jalan-jalan di ibu kota negara, apakah Anies Baswedan berkonsultasi dengan pemerintah pusat? Kalau sudah berkonsultasi, betapa bodohnya pejabat pusat yang dimaksud, yang menyetujui keputusan gegabah ini. Sahabat Indonesia, saya minta ini hanya sekedar keputusan yang emosional, keputusan yang oportunis, yang hanya ingin mengambil hati rakyat. Mudah-mudahan nanti kalau Anies sudah tidak lagi menjabat jadi gubernur, mungkin pejabat berikutnya akan mengevaluasi ulang. Jangan sampai merepotkan rakyat, polisi apapun lah. Niat yang baik seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kalaupun niatnya memang baik, ingin mengangkat nama-nama tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh sosial dari etnis Betawi, seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, dengan tidak merepotkan masyarakat. Mungkin salah satunya tokoh-tokoh besar dari Betawi seperti Mbok Nori, kemudian Pitung, atau mungkin yang lain-lain, itu bisa diabadikan semacam gedung-gedung misalkan. Itu bisa, masih banyak. Nama yang tidak berimplikasi apapun di masyarakat secara administrasi. Kenapa? Ini berdampak pada implikasi hukum masalahnya. Dan yang menanggung rakyat, bukan Anies Baswedan, bukan aparat DKI Jakarta. Mereka sudah tidak menjabat, mereka cuci tangan. Yang terjadi nanti, yang saya bayangkan pada saat mereka sudah pensiun, mereka seperti pandemi COVID ini, tutup mulut, ya, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, atau mungkin kabur. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan bahwa dalam upaya mengangkat martabat tokoh-tokoh besar, budaya, tokoh legenda, tokoh sosial, tokoh pejuang dari Betawi, saya setuju, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Tapi manakala digunakan untuk mengubah nama jalan yang berimplikasi yang luar biasa besar secara hukum, dan ini sangat merepotkan masyarakat yang terdampak, ini yang saya sangat sayangkan. Upaya untuk mengangkat nama-nama besar Betawi itu satu hal yang harus dilakukan. Tapi jangan merepotkan rakyat, itu hal lain. Mengapa nama-nama besar Betawi itu tidak diabadikan di jalan-jalan baru, misalkan di tanah-tanah reklamasi yang ada di PIK 1 atau PIK 2 atau PIK 3, atau mungkin daerah huniannya, sehingga dampaknya bisa kita minimize. Itu saja maksud saya. Mudah-mudahan teman-teman Betawi tidak salah paham dengan kritik saya kepada Anies Baswedan, karena menurut saya jangan sampai demi pencitraan diri dengan seolah-olah mengangkat tokoh-tokoh Betawi, tapi ujungnya merepotkan orang-orang yang tinggal di Betawi sendiri. Ini bagi saya ironi. Ironi seorang politikus yang sangat ambisius, pengen jabatan yang lebih tinggi. Ini yang terjadi. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi kali ini. Ini keprihatinan saya sebagai warga Jakarta. Mudah-mudahan ada evaluasi, dan mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat mbok yao ngomong ojo mingkem wae. Rakyat sedang disusahkan, jangan hanya diberikan oh gampang nanti kalau diatur bertahap. Itu kan omong asal jeplak
Asal mangap nanti pada saat mereka tidak menjabat, mereka cuci tangan, kabur, mingkem. Rakyat jadi korban lagi. Bu, janganlah. Janganlah. Jangan, sekali lagi jangan. Jangan menyusahkan rakyat. Itu saja intent saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.